Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ahdan Muhana Nur Almatin dengan NIM 202230011 akan melengkapi tugas eh, website fundamental yang tugasnya adalah membuat website dengan validasi login menggunakan database MySQL. Di sini saya akan memperlihatkan dahulu website yang sudah saya buat sebelumnya. Ini. Di sini saya membuat logo menggunakan nama saya. Lalu ada 3 di navbar ini untuk menuju ke halaman yang nanti bisa dituju. Jika kita mengklik home, maka nanti akan kembali lagi ke indeks PHP ini. Contohnya jika saya klik akan kembali lagi seperti ini. Jika saya klik kontak, di sini saya membuat sebuah pengkondisian. Jika saya belum login, maka akan muncul sebuah alert atau notifikasi untuk mengingatkan untuk login terlebih dahulu. Seperti ini. Login dulu. Lalu jika saya klik OK, maka akan langsung ke halaman login.php di sini ya. Lalu ada alert, silahkan login. Seperti ini. Tapi kita bahas dulu di script yang sudah saya buat. Nah, ini ada index.php yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini saya menggunakan tag HTML. Oke, di sini saya sudah membuat sebuah script atau kode untuk HTML yang diperlukan. Di sini saya menggunakan HTML. Lalu di bagian head di sini ada title profile untuk nanti ditampilkan di atas tab browser seperti ini. Di sini nanti munculnya. Lalu di sini ada link real style sheet href untuk mengambil di mana style sheet atau file CSS untuk mendekor halaman website kita. Di sini saya menggunakan folder assets, folder style, dan ini file yang saya buat CSS-nya. Untuk bagian head sudah seperti itu. Lalu di bagian body di sini ada header untuk posisi di atas. Ini H2 untuk tag H2 untuk ukuran dari tulisan yang nanti ditampilkan. Saya menggunakan elemen class sebagai patokan nanti untuk dipanggil di file CSS. Lalu ada nav, class navigation untuk sama seperti kelas logo juga untuk memudahkan pemanggilan di file CSS nanti. Lalu di sini ada 3 hyperlink yang mengarah ke indeks PHP, kontak PHP, dan karya PHP. Nah, di sini saya membuat sebuah bukan pengkondisian ya, membuat sebuah peringatan karena di sini belum login, maka akan nanti diarahkan ke halaman login seperti itu. Tapi karena di sini saya masih menggunakan kontak PHP dan karya PHP, harusnya kan login ke harusnya menuju ke halaman ini, 2 ini. Nah, nanti saya membuat sebuah pengkondisian di halaman tersebut. Lalu di sini ada A, hyperlink ke login.php. Ini untuk tombol yang ada di sini. Di sini. Untuk tombol login ini. Lalu di sini saya menggunakan 5 buah tag BR untuk membuat sebuah ruang atau spasi ke bawah sehingga konten yang ada di bawahnya lebih menjorok ke bawah. Lalu di sini saya membuat sebuah tabel dengan 3 buah baris, yang mana saya hanya menggunakan yang tengah. Lalu saya isikan tulisannya silahkan login, dan lalu menggunakan tag marq untuk membuat teks tersebut bergerak. Lalu menggunakan elemen behavior alternate agar si teks tersebut memantul ke kanan dan ke kiri. Lalu di sini saya menggunakan width 450 itu agar si teks tersebut sesuai dengan posisi yang saya inginkan.
seperti ini. Dia bergerak memantul ke kanan dan ke kiri. Nah, seperti itu ya. Nah, sudah. Lalu setelah indeks, kita menuju ke login.php. Nah, di sini saya menggunakan tag php session start untuk memanggil sesi yang sudah login. Kenapa saya panggil? Karena saya membuat sebuah pengkondisian di mana jika ini iset ini membutuhkan atau sangat bukan sangat, jika sesi username sudah ditemukan, maka langsung menuju ke halaman sesi.php. Maksudnya adalah jika kita sudah login lalu ingin mengakses lagi halaman login.php, ini tidak akan bisa karena user sudah login. Jika ingin mengakses lagi halaman login, maka harus logout dulu user yang sudah login. Di sini ada else, adalah jika si username ini atau yang user sedang login user ingin login tapi belum login, ternyata tidak ditemukan, maka akan langsung menuju ke halaman login. Tapi di sini saya menggunakan sebuah alert menggunakan JavaScript, yaitu silakan login. Jadi nanti akan ada muncul tulisan silakan login sebagai alert di atas. Nah, seperti ini. Silakan login, lalu jika kita klik OK, maka akan langsung menuju ke halaman login. Seperti itu. Nah, di halaman login saya file script HTML sama seperti sebelumnya di halaman indeks, akan tetapi hanya membedakan dari file CSS-nya saja, karena bentuk pendekorasinya pun berbeda dengan yang ada di indeks sebelumnya. Nah, berbeda. Kita login, silakan login. Nah, di sini saya membuat sebuah kelas kotak login, kelas logo. Ini adalah sebagai mempermudah nanti saat kita akan mendekornya di CSS nanti. Di sini saya menggunakan tag img untuk mengambil gambar, align center agar si gambar tersebut berada di tengah. Form action adalah dimana kita jika user mengklik tombol login di halaman login ini akan diproses oleh file proses login.php ini. Seperti itu, nanti kita bahas. Label for username dan label for password itu sama saja untuk menampilkan tulisan ini, label. Lalu di sini ada input type untuk username dan password itu berbeda. Perbedaannya adalah jika input type untuk username itu hanya berupa teks seperti ini, agar jika kita ketik di sini itu akan tampil juga, tidak disensor seperti itu. Nah, tapi di sini input type password, ID password, name password, required class, form login, placeholder, ini untuk kebutuhan CSS juga nanti. Adalah input type password ya, kita garis bawahi di sini. Input type password adalah jika kita mengisikan di halaman password ini, itu akan tersensor otomatis titik seperti itu. Nah, lalu ini di kelas posisi untuk saya mengedit nanti di CSS-nya, merubah posisi juga tentunya. Ini untuk tombol si login dengan input type submit, dan ini akan menyambung dengan proses login.php ini. Seperti itu. Lalu sudah login, kita bahas koneksi.php. Nah, koneksi.php ini berfungsi untuk menyambungkan website yang kita punya dengan database. Di sini saya menggunakan tag PHP dengan string host yang kita gunakan untuk hosting, karena saya di sini menggunakan exam agar bisa diakses di localhost. Saya isikan localhost.
username bawaannya itu root, passwordnya kosong. Nah, database yang saya punya namanya adalah db_web ini ya, db_web seperti itu. Sini string count new MySQL untuk membuat array atau mengumpulkan data yang sudah kita panggil sebelumnya. Lalu di bawahnya saya membuat sebuah pengkondisian jika koneksi yang sudah kita buat ada terdapat error, maka akan gagal. Seperti itu. Lalu setelah login setelah koneksi.php kita bahas tentang proses login yang tadi menyambung dengan halaman login. Nah, di sini saya menggunakan tag PHP include once koneksi PHP untuk mengambil data dari koneksi.php karena tadi kita sudah memanggil database di koneksi PHP. Kita di sini memerlukan data tersebut karena memproses login user. Nah, di sini saya menggunakan string username, post username untuk membuat sebuah pemanggilan data nanti. Lalu nanti di bawahnya ada SQL untuk membuat sebuah koneksi untuk MySQL atau sebuah perintah, yaitu adalah select from user where username, di mana username and password string password itu berada. Lalu hasilnya itu kita panggil dari koneksi yang sebelumnya sudah kita buat. Nah, lalu di bawahnya saya membuat sebuah pengkondisian di mana jika hasil dari yang sudah kita panggil tadi lebih dari satu atau alias sudah login berhasil sukses gitu, maka akan menuju ke sesi.php. Akan tetapi jika gagal atau tidak ditemukan, maka akan memunculkan sebuah script JavaScript atau peringatan alert dan memunculkan sebuah kata tidak ditemukan. Lalu di bawahnya saya membuat sebuah perintah koneksi close, artinya koneksi ini harus ditutup segera mungkin karena untuk menghindari serangan XSS cross site, seperti itulah injeksi cross site. Nah, kita coba tes tadi. Kan di sini saya jika login saya salah, saya mau membuat ID dan password yang salah. Login tidak ditemukan seperti itu. Kita harus balik lagi. Silahkan login seperti itu. Lalu setelah proses login.php kita bahas sesi.php. Nah, sesi.php di sini saya menggunakan tag PHP di awal untuk memanggil session start, berfungsi agar kita memanggil sesi yang sudah login atau user yang sudah login. Saya masukkan lagi include koneksi PHP agar bisa memanggil database yang sebelumnya sudah kita buat dan memanggil juga user yang sudah login seperti itu. Nah, lalu di sini saya membuat sebuah pengkondisian. Jika session yang sudah login ini kosong atau misalkan tidak ditemukan, maka akan langsung diarahkan ke login.php ini. Tapi jika ditemukan, maka akan memunculkan script JavaScript dan peringatan selamat datang. Oke, kita coba. Saya sudah membuat sebuah beberapa user. Di sini ada 5 saya buat dan masing-masing username dan passwordnya berbeda. Nah, di sini ada 1 Ahdan Purnatika Vario Himpunan. Misalkan saya memanggil dulu yang Ahdan 1. Di sini username-nya adalah Ahdan dan passwordnya adalah 1. Nah, di sini ada peringatan alert selamat datang.
Oke, nah kita di sini sudah masuk ke sesi.php. Di sesi.php ini saya tidak banyak perbedaan dengan index.php sebelumnya, hanya saja saya membedakan dari innya saja. Seperti jika kita mengakses kontak dan karya itu tidak ada peringatan seperti sebelumnya karena kita sudah login. Hanya saja di sini saya menggunakan logo, bukan logo ya, apa namanya, sebuah tombol bertuliskan logout karena kita sudah login kan sebelumnya, dan saya buat sebuah switch alert dengan tulisan mau keluar seperti itu, dan di bawahnya hanya menambahkan di dalam tabel yang bergerak tadi selamat datang NBSP ini untuk membuat sebuah spasi, untuk membuat sebuah ruang, dan saya menggunakan tag PHP lagi karena ada di dalam tengah-tengah HTML. Saya memanggil tag PHP lagi dan echo untuk memunculkan nama dari username sesi yang sedang login dan sebutkan namanya seperti itu. Ditutup lagi di sini. Untuk pengkondisian yang tadi di atas ditutup paling bawah seperti itu. Setelah sesi.php, oh ya, kita bahas lagi yang di kontak dan karya. Kenapa jika kita belum login maka kita mengakses kontak atau karya ini akan diarahkan ke login.php. Kita akses dulu kontak, misalkan seperti ini. Kita logout dulu, kita logout. Nah di sini kita langsung loncat ke kontak atau karya. Misalkan kita kontak dulu ya, kontak.php. Misalkan kita tadi kan sudah logout, di sini ada tulisan silahkan login, artinya kita belum login. Jika kita langsung loncat ke kontak PHP, apa yang akan terjadi? Nah di sini menyatakan langsung ke login.php karena kita belum login, silahkan login. Tetapi jika kita sudah login, tadi ada dan satu login selamat datang, lalu saya mengakses kontak, ini langsung akan ke halaman kontak seperti itu. Nah di sini rahasianya adalah saya menggunakan tag PHP session start. Saya membuat sebuah pengkondisian di mana jika username atau password kosong atau belum login maka diarahkan langsung ke halaman login. Tapi jika sudah login maka langsung lanjut ke halaman kontak seperti itu. Di sini saya tidak berbeda seperti indeks atau sesi, hanya saja saya menggunakan hyperlink di bawahnya untuk mengakses sosial media saya seperti Facebook, Instagram. Contohnya adalah jika saya mengklik Facebook maka akan langsung menuju ke profile Facebook saya seperti itu. Nah di sini sudah akses ke Facebook saya, profile. Di sini sudah terlihat di halaman titelnya dan mana nama saya tuh. Karena ini belum login maka memerlukan login seperti itu. Nah ini halaman Facebook saya. Kita kembali lagi, dan yang Instagram pun sama begitu. Nah di karya juga sama. Nanti di sini saya tampilkan beberapa karya saya karena saya belum memasukkan. Nah di sini berbedanya hanya perbedaannya selamat datang di halaman karya seperti itu. Selamat datang saya di halaman karya. Silahkan pilih salah satu di bawah untuk menghubungi saya. Lalu jika saya mengakses home, sini akan masuk ke sesi selamat datang lagi seperti itu. Nah selamat datang, nah dan seperti itu. Nah jika semuanya sudah, kita bahas tentang logout.php. Di sini tidak banyak, hanya sedikit. Saya menggunakan tag PHP. Saya memanggil session start di atasnya.